Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perangkat yang kita gunakan ini adalah RB941 yang seri Half-Light Win 2ND. Bapak sudah hubungkan dari Mikrotik Ether 2 atau port 2 ke laptop atau nanti kalian pakai PC. Kemudian dari Mikrotik yang sudah terpasang ini, nah ini double kamera, Bapak akan gunakan Winbox. Nanti Winbox yang kalian gunakan di sini sebenarnya yang sudah ada itu adalah versi ini versi 3.39, tapi ada tapinya. Ini sudah Bapak update ke versi 6. Ini ada, kalau ada security alert seperti ini, low access saja. Oke. Yang diklik adalah MAC address. Kalau IP address khawatir nanti banyak yang tidak sesuai. MAC address itu unik. Connect. Oke. Kalau di sini ada router does not support secure connection, please enable legacy mode. Ada tools legacy mode. Kita refresh kembali. Kita klik MAC address connect. Nah, kita perbesar sedikit. Oke, baik. Bapak sampaikan versi singkatnya saja. Bagian interface pastikan wilayahnya sudah ada. Kalau terada seperti ini depcon, ini ada kemungkinan, dan seperti ini ada bridge-nya yang aktif, ada kemungkinan dia masih setelan pabrik. Tadi yang kalian lihat itu kok pas 192.168.88 ini sebenarnya masih baru. Mikrotik yang Bapak pakai sekarang. Saran Bapak reset saja, tapi jangan tambahkan caps mode. Reset, yes. Untuk lama tidaknya proses reset, saran Bapak adalah lebih baik ditunggu dia nutup sendiri seperti ini. Di bawah ini icon ini, nah dia akan mencoba untuk menghubungkan ulang. Sampai di sini kalau dirasa kayaknya ingin cepat masuk Pak ke Winbox-nya, di cancel, refresh saja. Refresh, manage dashboard seperti ini, refresh. Sampai di sini IP address-nya tertera kosong. Kalau yang tadi kan 192.168.88.1. Refresh, MAC address, connect. Sekarang nanti perbedaannya setelah di reset. Nah, lihat, bridge-nya akan hilang. Nanti pada saat kalian ujian, kalau dikasih Mikrotik baru, saran Bapak lebih baik di reset dulu. Lihat di layar ada di bagian interface, ini ada huruf R di samping Ether 2. Karena Bapak terhubung ke Ether 2. Ini contohnya nih. Sekarang nanti kalian lihat di dua mode. Nah, Bapak akan pindahkan. Ya kelihatan Ether 2. Kelihatan juga Bian. Nah, ini Ether 2, Bapak akan cabut, pindahkan ke Ether 3. Pada saat kita klik MAC address-nya, masuk, kita lihat di bagian interface dia aktif di Ether 3. Oke, jadi jangan terkecoh, kok ini ada huruf R di Ether 3 atau 4 atau 2. Sederhananya adalah mana yang terhubung. Kalau di layar dilihat di sebelah kanan itu terlihat yang ada indikatornya adalah Ether 3. Begitu pula kalau nanti dipindahkan ke Ether 4, atau kalau yang pakai RB951 dia ada di Ether 5 juga bisa. Oke, Bapak tidak bahas koneksi internet dulu, tapi yang Bapak bahas tadi terkait dengan
kunci double. Pertama, aktifkan dulu perangkat wireless. Konfigurasi sederhananya ini Bapak tidak akan ganti namanya. Kemudian dari menu wireless kita ubah menjadi AP bridge. Untuk bandnya kita ganti menjadi 2 GHz BGN. Channel wide frekuensi kita biarkan dulu. Untuk SSID Bapak ganti misalkan jadi hotspot, misalkan pakai nama Rizky karena tadi sudah terlanjur pakai nama Rizky. Fly, oke. Sampai saat ini nih, kita baru konfigurasi WLAN. Pembuktian sederhananya di sini ada gak hotspot Rizky? Ada. Nah, kita lihat kalau Bapak konekkan ke hotspot Rizky, lihat indikatornya di sini. Berwarna kuning. Kalau kuning ini artinya dia terhubung tapi no internet access. Kok masih identifying? Karena kita belum konfigurasi IP address. Jadi kalau nanti pada saat tes, tidak dapat IP yang kalian, Bapak tadi dari 2 kali tes, permasalahannya yang tidak dapat IP berarti kalian salah di bagian konfigurasi IP. Bapak disconnect dulu, masuk ke hotspot sekolah. Yang kalian lakukan adalah di bagian IP, kita close dulu. IP address, kita tambahkan IP address misalkan nih, kita akan konfigurasi di WLAN. Misalkan di 200.198. Rizky absen berapa? 32.1/24. Apply. Oke. Yang dapat IP baru interface WLAN. Pasangan dari IP address adalah IP DHCP server. DHCP setup. Nah, di sini sudah WLAN. Next. Kalau pada saat kalian klik next, di sini tidak ada IP, berarti ada kemungkinan salah pada saat buat IP. Rumusnya itu. Jadi jangan langsung next sampai oke selesai tanpa pada saat step keduanya tidak ada IP. Jadi kalau tidak ada IP 00 apalagi, berarti itu ada yang salah pada saat Anda buat IP. Kalau IP yang ditampilkan di DHCP address space ini adalah IP yang tadi kita buat, kemungkinannya benar. Next, ini untuk gateway-nya adalah di angka 32.1. Jadi gateway itu atau penghubung nanti antara klien dengan MikroTik adalah port WLAN-nya itu atau interface WLAN. Untuk address to give out itu adalah IP yang akan kita berikan dari angka 2 sampai angka berapa? Bapak contohkan sampai dengan 6. Berarti ada berapa klien? Yang terakomodir adalah 5. Next. DNS server kita lewat dulu. Timbul pertanyaan, kenapa merah Pak? Apakah ini rusak, error, atau salah konfigurasi? Kita sekarang lihat warna merah itu, lihat Bapak akan hubungkan hotspot Rizky. Sekarang jadi warna hitam. Jadi alasan merah itu yang utama adalah belum ada yang terhubung. Kalau sudah ada yang terhubung, nah lihat sekarang public network close. Perbedaannya yang tadi kuning sekarang jadi warna putih semua nih, jaringannya full. Yang hotspot Rizky malah sekarang sudah internet akses. Artinya tadi itu merah bukan berarti salah. Bisa jadi belum ada yang terhubung. Coba kalau udah yang terhubung jadi warna hitam seperti ini biasa. Timbul pertanyaan, Pak, yang Bapak maksud kunci apa? Kunci gerbang adalah di sini. Nah, kita masuk ke menu wireless. Wireless ada bagian security profile. Ini yang default, yang non ini kita biarkan saja plus. Profil Rizky. Mode yang awalnya non menjadi dynamic key. Ada pilihan WPA PSK, WPA 2 PSK, WPA IF, dan WPA 2 IF. Bapak akan mulai dari yang WPA PSK. WPA PSK pre-series key ini, kenapa ada iklan?
Ini berwarna merah. Ini harus kita inputkan password sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada saat digit ke-8 ini Bapak hilangkan jadi 7 nih. Dia akan berwarna merah kembali. Itu artinya kurang lengkap. 8 digit dia akan berwarna biru. Apply. Oke. Kita pindah lagi ke konfigurasi wireless. Yang asalnya di bagian security profile itu default, kita pilih yang profile Rizky. Apply. Oke. Kita lihat perbedaannya. Pindahkan dulu hotspotnya ini. Bapak pindahkan ke hotspot SMK. Setelah itu Bapak pindahkan kembali ke hotspot Rizky. Lihat perbedaannya dengan yang tadi. Dia meminta security key. Ini adalah kunci gerbang yang besi yang pertama yang tadi Bapak ilustrasikan. Rizky, bapaknya, ibunya hanya punya satu kunci gerbang. Ya sudah dipegang oleh salah satu. Nah, ini Bapak isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sengaja dikasih tahu. Oke. Kenapa? Karena yang pegang misalkan hanya bapaknya Rizky, ibunya dan Rizky tidak pegang. Jadi siapapun yang datang duluan, konfirmasi ke bapaknya Rizky. Nah, gitu. Atau kalau bapaknya Rizky yang duluan, dia akan buka tanpa ditutup lagi. Sehingga hasilnya kita bisa masuk ke gerbang, baru masuk ke halaman. Kita belum bisa masuk ke rumah. Yang disebut dengan double pengamanan adalah kita akan buat IP hotspot. Di bagian hotspot setup, pastikan interface-nya adalah WLAN. Nah, di sini local address of network-nya tertera IP yang tadi sesuai dengan interface WLAN. Next. Address pool of network itu sama seperti dari konfigurasi DHCP server. Urutannya adalah konfigurasi DHCP server dulu baru ke sini ke hotspot. Jangan dibalik. Kalau dibalik biasanya ada yang tidak sesuai IP-nya. Next. Select sertifikatnya non, biarkan saja. Ini sementara kita biarkan. Di bagian DNS server diisi berapa? Ada yang tahu? Nah, bisa 88, bisa dikosongkan dulu karena Bapak tidak konfigurasi DHCP client. Next. Nah, ini yang penting, DNS name www Rizky Bilar. Oh, Bilar. Ah? Oh, si Bogor. Oh, Bojong. Oh, ini sih. RizkyBojong.com. Bisa pas gitu ya? Nah, user yang pertama supaya ngerti, ayah, passwordnya ayah juga, biar ngerti maksudnya. Jadi kuncinya itu adalah yang pertama adalah ayah. Next. Oke. Bapak coba keluarkan dulu, masuk ke hotspot sekolah, connect. Apa sih ini connect? Ini siapa ini? Ada passwordnya juga. Bapak masuk ke hotspot Rizky, disconnect aja. Sebenarnya harusnya masuk ke yang lain dulu. Mudah-mudahan bisa. Kunci pertama. Oh, tadi tidak. Bapak tidak minta kunci sih. Kalau ketemu seperti ini, sederhananya nih. Karena user itu biasanya dibatasi, kita masuk ke open network dulu. Manage. Kita masuk ke manage wireless network. Yang hotspot Rizky itu kalau tadi pas masuk kok tidak muncul kunci yang pertama, di remove saja dulu. Kalau versi handphone kalian, cache di browsernya itu dihapus dulu. Sehingga kalau Bapak masuk lagi ke hotspot Rizky, harusnya dia minta password. Nah, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kunci gerbang besinya. Oke. Beres, Bapak buka browser. Di browser nanti, yang akan kita buka adalah pintu rumahnya. Pintu rumahnya diawali dengan www.
hotspot, Rizky, Kibojong, Bojong, oh Bojong lagi, bojong.com. Apakah muncul? Gak pakai hotspot. Oh, sorry. Nah, pertama kuncinya apa? Ayah. Oke. Nah, ini maksudnya double pengamanan. Tapi kasusnya baru ayahnya yang punya kunci. Kata ayahnya, karena ibu pergi kemana, Rizky pergi kemana, ayah pergi kemana, akhirnya kita sepakat ya, kita buat duplikat kunci. Kuncinya digandain supaya bisa masuk ke pintu yang kedua. Caranya kita masuk di bagian mana? Wireless, mana wireless? Oh ini. User. Kan sudah ada ayah tuh. Kita tambah sekarang usernya. Name usernya menjadi ibu. Oh bunda. Oh bunda. Bunda. Passwordnya juga bunda. Apply. Tuh udah ada 2 tuh. Gak usah ditutup, tinggal kita copy saja seperti ini. Kita copy, tinggal ganti di sini menjadi Rizky. Pakai bojong. Oh ya, segini aja. Passwordnya bojong, BOJONG. Apply. Oke. Kita tutup. Bapak masuk lagi ke Open Network, Manage, biar dilupain dulu rezekinya. Jadi sebenarnya cara melupakan rezeki itu gampang. Jadi aduh, kenapa Rizky hari ini yang jadi contoh? Aduh, coba Rizky. Kunci gerbangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang kita akan coba pakai. Timbul pertanyaan, lupa ini. Oh sudah masuk tapi welcome ayah. Nah caranya di sini adalah tekan kombinasi Ctrl Shift dengan Del. Kira-kira tampilannya apa ini? Adalah clear browsing data. Ini yang tadi Bapak maksud. Jadi kalau versi browsernya ini, kalau versi networknya adalah tadi di bagian Open Network, kemudian masuk ke bagian Manage Wireless Network. Nah ini sama fungsinya, tujuannya sama, kita ingin clearkan cache-nya. Kalau di handphone ada cache-nya yang dihilangkan. Ini semuanya di checklist. Bapak lebih suka masuk di bagian advance. Kemudian ini ya, kenapa tadi punya ayah bisa langsung masuk? Karena autofill form datanya aktif. Otomatis dia yang password ayah tadi itu sudah tersimpan di browser Bapak ya. Ini Bapak akan clear data. Clear data. Tunggu sampai selesai. Lama dan pinnya tergantung banyaknya cookies yang tersimpan. Di sini punya Bapak ada 351 site. Ya silakan. Bapak coba masuk ke yang rizkybojong.com, status, kita refresh. Kemudian klik log off. Oh boleh. Oke, sambil nunggu yang invite datang, ini Bapak akan masuk dulu ke user yang namanya tadi apa? Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bertayama dalam rangka acara memperingati Isra Miraj, kami ingin meminta bantuan infak ikhlasnya dari teman-teman semua demi kelancaran keberlangsungan acara. Ya baik, silakan. Kalau yang di belakang deh itu Rizky. Rizky banyak duit. Juragannya Rizky. Amin. Oke baik, tadi Bapak sudah masuk ke Rizky. Nanti tulisannya di sini adalah welcome Rizky. Jadi ini yang dimaksud 2 kunci. Jadi kunci gerbangnya tadi adalah yang di sebelah kanan. Yang kunci berikutnya adalah yang tadi user dari masing-masing anggota rumah.
Semoga apa yang teman-teman berikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh.